Pemirsa, tahun 2023 mendatang, kita dihadapi dengan ancaman gejolak ekonomi dan potensi kenaikan kebutuhan hidup. Salah satunya kenaikan biaya transportasi publik seperti kereta api. Kementerian Perhubungan juga telah mewacanakan kenaikan tarif kereta komuter dan kereta jarak jauh. Vloganza kali ini akan membahas rencana kenaikan tarif transportasi umum. Berikut liputannya untuk Anda. Halo pemirsa Vloganza, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Tak terasa saat ini kita tinggal menghitung hari menuju ke 2023. Tahun baru, harapan baru. Namun kita juga dihadapkan dengan sejumlah tantangan baru. Mulai dari ketidakpastian ekonomi, gejolak ekonomi global, hingga potensi naiknya biaya hidup. Salah satunya adalah kenaikan harga transportasi umum. Kementerian Perhubungan telah memberikan sinyal terkait dengan kenaikan harga tiket kereta api komuter lain ataupun kereta api jarak jauh, yang mana hal ini tidak bisa dihindarkan dikarenakan adanya kenaikan biaya operasional dan sejumlah biaya-biaya lainnya. Dan untuk tiket KRL sendiri, seperti kita ketahui bersama, belum pernah terdapat penyesuaian sejak 6 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016. Tahun ini sebenarnya rencana penyesuaian tarif tiket KRL ataupun kereta api jarak jauh sudah hendak dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Namun, melihat kondisi ekonomi masyarakat yang terimbas pandemi COVID-19, rencana ini pun ditunda. Dan untuk tahun 2023, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyatakan telah siap untuk melakukan penyesuaian harga baik komuter lain ataupun kereta api jarak jauh. Bahkan, peraturan menteri yang mengatur terkait hal ini telah resmi ditandatangani. Ya, seperti kita ketahui bersama pemirsa, sejak tahun 2016 tarif KRL belum pernah disesuaikan, yaitu Rp3.000 untuk 25 km pertama dan bertambah Rp1.000 untuk 10 km berikutnya. Rencananya Kementerian Perhubungan mengusulkan kenaikan tarif KRL sebesar Rp2.000 dari tarif awal, yang mana untuk 25 km pertama tarifnya yaitu adalah Rp5.000 dan Rp1.000 untuk 10 km berikutnya. Penyesuaian tarif KRL ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kenaikan biaya operasional yang tak bisa mengandalkan subsidi dari pemerintah atau PSO, Public Service Obligation. Tak hanya komuter lain atau KRL, kenaikan atau penyesuaian tarif ini juga akan diberlakukan pada kereta api jarak jauh. Namun untuk besaran kenaikan tarif kereta api jarak jauh saat ini masih dalam proses penghitungan. Untuk mendapatkan penjelasan secara rinci terkait dengan wacana kenaikan harga tiket KRL, saya akan mengajak Anda langsung untuk berbincang dengan pihak PT Kereta Api Indonesia. Sebenarnya untuk kenaikan tarif KRL ini akan dimulai kapan? Mengenai besaran dan waktu itu belum ada ya. Oh, berarti masih, apakah hingga saat ini masih dikaji atau seperti apa? Kalau kita lihat setiap tahun sebenarnya kami akan melakukan survei tentang kemampuan dan kesediaan masyarakat. Kami juga melakukan survei kepada pengguna jasa komuter lain dan ini kami komunikasikan terus kepada komunitas. Ya Bu Ana, kalau berbicara terkait dengan survei, apakah dari pihak KAI Komuter Indonesia sendiri sudah melakukan survei dan bagaimana hasil survei tersebut? Apakah memang di tahun 2023 para konsumen ini memang sudah siap dengan penyesuaian tarif? Ya,
Sebenarnya kita setiap tahun itu melakukan survei ATP dan WTP ya. Dan survei ini pasti kami komunikasikan baik kepada komunitas ataupun semua stakeholder termasuk juga Kementerian Perhubungan. Memang nilai yang diberikan oleh hasil survei tersebut itu tidak lebih dari 2.000 untuk 25 km pertama. Saat ini yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Kementerian Perhubungan ya tahun 2018 bahwa 25 km pertama itu 3.000 dan untuk 10 km berikutnya itu adalah 1.000 dan begitu terus seterusnya. Apakah nanti untuk rincian nominal, apakah itu sudah ada Bu? Belum, waktu dan besaran itu pasti ditentukan oleh dari Dirjen Perkeretaapian karena saat ini tarif yang dibentuk oleh pengguna komuter lain itu adalah tarif yang dibayarkan oleh subsidi dan tarif yang dibayarkan oleh pemerintah. Apakah nanti juga akan dibarengi dengan peningkatan pelayanan atau peningkatan fasilitas Bu? Ya, 6 tahun terakhir tanpa kenaikan pun pemerintah terus melakukan perbaikan. Stasiun sudah baik, stasiun saat ini sudah banyak lift dan eskalator untuk terus menambah frekuensi perjalanan, sarananya bertambah. Dulu sarana KRL hanya stand formasi 8, sekarang stand formasinya 10 sampai 12. Dulu jumlah KRL, sarana KRL kami tidak banyak, sekarang itu hampir 1.115 unit. Namun apakah kenaikan tarif KRL dan kereta api jarak jauh ini sudah perlu dilakukan? Mengingat sejumlah pihak menyebut bahwa kenaikan biaya operasional tak bisa lagi dihindarkan. PT Kereta Api Indonesia sebagai operator tentu tidak bisa berjalan dengan operasional yang berada di bawah biaya pokok. Kondisi ini tentu harus bisa diantisipasi, mengingat layanan kepada konsumen harus tetap berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Lantas bagaimana agar biaya KRL, tarif KRL ataupun kereta api jarak jauh ini tidak membebani masyarakat, namun tetap menjaga biaya operasional operator sesuai dengan standar? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pengamat transportasi terkait dengan hal ini. Ya pemirsa, lantas seperti apakah atau berapakah tarif ideal KRL yang tentunya tidak membebani masyarakat? Sudah bersama saya, pengamat transportasi, Pak Joko Setiawarno. Pak Joko, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Wacana kenaikan tarif KRL, sebenarnya seperti apa pendapat dari Pak Joko sendiri? Sebenarnya wacana itu sudah dimulai 5 tahun yang lalu. Di akhir pekan itu lebih banyak atau hari libur ya, yang pengguna KRL itu bukan yang rutin atau komuter. Kan konsep subsidi itu diberikan bagi masyarakat yang rutin menggunakannya setiap hari, ya. Jadi yang komuter, sementara kalau Sabtu Minggu itu hasil kajian hari Sabtu itu yang bekerja hanya 5%. Bahkan pada saat survei ditanyakan apakah mereka tidak bersedia aja. Setelah mereka bekerja di hari Sabtu dan Minggu itu ada uang khusus, katanya begitu. Oke. Nah, konsep ini sebenarnya sudah sampai ke istana pada saat itu, cuman istana mungkin kurang berani karena dianggap tahun politis dan sebagainya. Nah, saya pikir ini saatnya lah, karena beban negara sangat tinggi. Seandainya umpamanya ya, menghilangkan subsidi di akhir pekan hari libur itu bisa menghemat sampai sepertiganya. Artinya sepertiganya itu kan bisa diberikan subsidi untuk daerah lain di Indonesia. Cukup besar subsidi untuk KRL itu nggak salah 1,5 triliun. Berapa sih sebenarnya idealnya tarif KRL? Penentuan tarif seperti apa Pak? Penentuan tarifnya itu sebenarnya sudah dihitung. Ya, saya juga lupa ini berapa besarnya, kan sudah beberapa kali didiskusikan mau naik nggak jadi. Tapi setidaknya kalau kita lihat kan sejak 2018 sampai dengan tahun ini UMR-nya naik terus kan. Ya, sebenarnya tarifnya tidak begitu naik. Berarti ini memang 2023 dianggap sebagai momentum yang mana masyarakat ini sudah siap ya Pak ya? Justru sebenarnya nggak siap itu dari pemerintah. Masalah tetap ada, tapi mayoritas mereka bersedia untuk naik. Toh pelayanannya juga makin bagus ya, dan dijaga oleh masyarakat yang penggunanya. Dan ini juga saya kira momentum lah tahun depan kalau meningkatkan itu. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat khususnya para pengguna KRL menyikapi adanya wacana kenaikan tarif KRL ini? Apakah mereka sudah siap dan apa harapan mereka
terhadap kereta api di masa mendatang? Mari kita tanyakan langsung. Kalau boleh tahu Kak Gadis, ini seberapa sering sih naik KRL? Lumayan sering, hampir tiap hari karena pulang balik juga kalau ke kuliah naik KRL sih. Oke, dari mana ke mana Kak kalau boleh tahu? Dari Kebayoran sampai Depok. Kebayoran sampai ke Depok. Kak Gadis, sebelumnya udah pernah dengar belum sih kalau rencananya dari Kementerian Perhubungan ini akan menaikkan tarif KRL tahun depan? Udah sih, jujur cukup kecewa karena itu kan KRL merupakan transportasi yang kayak paling efektif gitu daripada mobil atau yang lainnya karena cukup murah dan cepat. Terus saya rumahnya juga jauh ya, Kebayoran ke stasiun UI dan itu cuma 3.000. Kalau lebih naik lagi, jujur tanggapannya cukup kecewa aja sih. Seberapa sering sih Kak naik KRL? Mostly hampir setiap hari sih untuk perjalanan pulang kantor sama berangkat ke kantor. Oke, Kak Serli, sebelumnya udah tahu belum kalau ada wacana kenaikan harga KRL di tahun 2023? Kemarin sempat muncul sih di beberapa media sama di Twitter juga ya, terutama itu banyak banget sih kayak wacana bakal naikin harga tarifnya gitu. Sebagai pengguna KRL nih, setuju nggak sih Kak Serli dengan adanya wacana kenaikan harga? Kurang setuju sih, karena kayak mendingan daripada menaikkan harga untuk angkutan umum gitu ya, lebih baik subsidi itu dipakai di angkutan umum daripada untuk di kendaraan listrik itu. Nanti kan bakal ada wacana untuk insentif atau subsidi kendaraan listrik ya, karena kan kendaraan listrik satu motor aja walaupun yang nggak ada polusi tetap bakal bikin macet guys. Jadi lebih mendingan menurut saya lebih ke subsidi untuk si angkutan umum ini biar orang-orang beralih ke angkutan umum daripada kendaraan pribadi. Ya pemirsa, jika kita simpulkan bersama, penyesuaian tarif baik KRL ataupun kereta api jarak jauh tentu tak bisa dihindarkan jika kita melihat dari biaya operasional yang harus ditanggung oleh PT Kereta Api Indonesia sebagai operator yang terus naik dari waktu ke waktu. Namun, dari sisi pengguna kereta api sendiri berharap dengan adanya kenaikan tarif tiket, baik itu KRL ataupun kereta api jarak jauh, harus seiring dan senada dengan perbaikan fasilitas serta kualitas layanan agar kenaikan harga tiket juga tetap menguntungkan bagi masyarakat, khususnya para pengguna kereta api di Indonesia. Sekian Vloganza kali ini bersama saya Vito Erlangga dan juru kamera Sutrisno dan Damar Wicaksono. Sampai jumpa.